Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1 tentang pembelajaran IPA. Kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengetahui dan menyebutkan sistem pernafasan pada hewan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sistem pernafasan pada manusia. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu bernafas. Bernafas adalah suatu proses menghirup udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida. Pernafasan hewan dan manusia itu berbeda. Begitu juga pernafasan hewan yang satu dengan yang lainnya, berbeda sesuai dengan jenis dan tempat hidupnya. Pertama, kita akan membahas sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen. Jadi, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan kembali melalui permukaan kulit cacing. Yang kedua adalah serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea, suatu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan. Percabangan trakea sendiri disebut dengan trakeola. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Kemudian sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu tadi. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang kembali melalui lubang spirakel. Hewan selanjutnya adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda yang selalu lembab. Letaknya berada di belakang rongga mulut. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang ini bekerja bersama-sama. Yang pertama, air masuk ke dalam mulut ikan saat mulut ikan terbuka. Nah, pada saat itu insang dalam kondisi tertutup. Kemudian oksigen dari dalam air terserap. Yang selanjutnya, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan pula, tutup insang terbuka untuk mengeluarkan air dan karbon dioksida. Hewan amfibi yaitu katak. Saat masih berupa kecepong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecepong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecepong bernafas menggunakan insang bagian dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Setelah katak dewasa, ia bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Berikutnya ada hewan reptil atau hewan melata. Hewan reptil diantaranya ada ular, kura-kura, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Jadi udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian menuju ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada burung. Burung ini bernafas dengan sepasang paru-paru yang
terletak di dalam rongga dada. Burung memiliki kantong udara atau yang disebut dengan pundi-pundi udara yang berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong atau pundi-pundi udara. Nah, kemudian saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Hewan selanjutnya adalah mamalia. Mamalia terdiri dari mamalia darat dan mamalia air. Mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya. Mamalia darat diantaranya ada kambing, sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Sedangkan mamalia air itu ada paus, duyung, dan lumba-lumba, serta hewan-hewan lain yang menyusui. Mamalia air bernafas dengan paru-paru. Hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup itu akan tertutup. Sebaliknya, saat mamalia itu muncul ke permukaan, katup terbuka untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Begitu juga dengan mamalia darat yang bernafas menggunakan paru-paru. Sistem pernafasannya terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, faring, trakea, dan paru-paru. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia. Manusia memiliki organ pernafasan berupa hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru atau alveolus. Ibu akan menjelaskan organ pernafasan manusia dimulai dari rongga hidung. Udara yang masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Fungsi hidung yaitu menyaring udara dan menangkap kotoran yang masuk dibantu oleh rambut-rambut pendek dan tebal. Selain itu, udara juga disaring yang masuk dilembabkan oleh selaput di hidung. Organ selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Di dalam gambar, saluran pernafasan ditandai dengan tanda panah yang berwarna biru, sedangkan saluran pencernaan pada tanda panah yang berwarna abu-abu. Organ selanjutnya yaitu laring. Laring atau tegak atau yang lain disebut dengan jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Di laring juga terdapat pita suara yang bergetar yang menghasilkan bunyi saat kita berbicara. Organ selanjutnya yaitu trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Kita lanjut organ selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsinya itu akan menyalurkan udara ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Percabangan yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus merupakan percabangan dari bronkus yang fungsinya meneruskan oksigen ke alveolus. Nah, organ selanjutnya adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur yang ada di dalam gambar sebelah kiri.
Organ selanjutnya adalah pleura. Pleura merupakan suatu lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada, atau yang disebut dengan pembungkus paru-paru. Di antara pleura yang melapisi paru-paru dan dinding dada, terdapat rongga pleura. Secara normal, terdapat sedikit cairan dalam rongga ini yang berfungsi sebagai pelumas antara kedua pleura saat pergerakan paru-paru ketika bernafas. Organ berikutnya adalah diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat bernafas. Otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan antara rongga dada dengan rongga perut. Diafragma berbentuk menyerupai kubah yang dapat bergerak naik dan turun seiring proses pernafasan manusia. Dapat dilihat di gambar sebelah kanan merupakan udara keluar, sedangkan gambar di sebelah kiri adalah saat kita menghirup udara atau udara masuk. Pada bagian kanan, rongga diafragma akan naik, sedangkan pada bagian kiri, rongga diafragma akan menurun. Oke, sekian tadi penjelasan dari Ibu. Tugas kalian yaitu mengerjakan buku pendamping halaman 2, kegiatan 2, poin A. Yang selanjutnya halaman 5, kegiatan 2, poin A dan poin B. Semangat mengerjakan. Jangan lupa klik tombol like dan komen nama serta absen kalian sebagai tanda kehadiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.